Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di P3 Nusantara Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang apa sih step ataupun langkah-langkah yang harus dilalui seseorang untuk menjadi seorang FA atau menjadi seorang pramugari. Nah, untuk membahas semua ini saya sudah memanggil narasumber, yang mana narasumber ini sangat berpengalaman di dunia pramugarian, bahkan di 2 maskapai besar di Indonesia sekalipun. Langsung saja kita panggil Mbak Santi. Seru ya. Banyak banget netizennya, Mbak. Mbak Santi, apa kabar? Alhamdulillah sehat pagi ini semua. Alhamdulillah, semangat pagi. Oke, tanpa berlama-lama boleh Mbak Santi memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung nontonnya jam berapa ya teman-teman ya. Baik, perkenalkan nama saya Silasvira, biasa dipanggil Silasvira Dian Arisanti lengkapnya. Kalau di maskapai yang lama saya dipanggil Silas, kalau di maskapai yang terakhir saya terbang dipanggil Santi. Oke, banyak ya. Iya. 2 maskapai, dua nama. Iya benar. Apalagi nih yang mau ditanyain, nama aja cukup nggak? Enggak kayaknya. Kan beliau tadi pengalaman ya kan yang saya sebutkan. Di mana aja tuh, Mbak? Baik. Yang pertama pengalaman saya itu 2004 saya sudah terbang sebagai pramugari di Lion Air. Terus kemudian tahun 2010 saya bergabung dengan Garuda Indonesia khusus untuk penerbangan charter haji begitu. Terakhir saya terbang itu tahun 2016, harusnya tahun 2017 terbang sih, tapi terus ya dikasih rezeki hamil ya. Udah, terus kemudian istirahat sampai sekarang. Pengennya sih masih terbang lagi, tapi terus ada pandemi, sudah kita nikmati saja. Iya betul, karena enak banget kan Mbak terbang itu. Banget enaknya. Apalagi charter haji teman-teman, yang rutinitasnya itu ke tanah suci sampai mau umroh atau haji itu sampai bosen. Jangan bosen ya, jangan bosen. Nah itu yang semua orang muslim impikan. Betul, untuk datang ke tanah suci. Betul banget. Mbak Santi tadi bilang di tahun 2004 sudah terbang ya? Sudah. Saya masih sekolah kayaknya. Teman-teman di rumah lagi apa? Masih dalam kandungan mungkin beberapa ya? Mungkin baru umur 1-2 tahun kali ya. Kalau yang sekarang usia-usia 18-19 tahun gitu ya. Iya benar. Nah, ya. Oke, langsung aja Mbak Santi. Nah, di sini kita mau ngebahas tentang lebih kepada proses rekrutmen. Seseorang yang harus mereka hadapi, mereka lalui sebelum menjadi seorang FA gitu. Nah, beberapa diantaranya itu di proses rekrutmen kita akan menghadapi yang pertama ada pengecekan tinggi berat badan, interview, perform dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas bareng-bareng dengan Mbak Santinya ya. Oke, Mbak Santi gimana nih proses rekrutmen untuk yang di Lion? Oke, pengalaman saya dulu ya, bukan yang sekarang karena 2004, mungkin sekarang ada perkembangan, tapi kurang lebih sama ya. Iya betul. Jadi sebetulnya saya ini tipe orang yang jadi pramugari, tapi dengan postur tubuh yang kurang ideal sebenarnya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi pramugari tapi merasa minder karena mungkin berat badan atau mungkin tinggi badan, yang bagaimana ya nggak usah khawatir. Karena saya mengalami ketika itu melamar jadi pramugari itu punya kendala yang cukup besar sebetulnya secara fisik gitu ya. Yang pertama, kalau tinggi badan memang saya tidak ada masalah ya. Tinggi badan saya 167 cm. 167, lebih dari cukup teman-teman. Lebih dari cukup kalau tingginya, tapi waktu itu 2004 tuh saya baru lulus SMA, terus sempat sekolah pramugari juga, alumni ini ceritanya di. Oke, alumni di mana Mbak Santi? Sinilah, di mana lagi? The best. Di P3 Nusantara ternyata teman-teman. Wow, keren. Lucu ya ternyata ini. Nah, waktu itu saya itu baru lulus SMA, jerawatnya banyak banget guys. Jerawat? Sangat banyak jerawatnya, itu benar-benar bisa dibilang di atas jerawat ada jerawat gitu, bukan di atas langit ada langit. Numpuk lagi. Ya? Yuk mari. Terus selain itu berat badan juga, dengan tinggi badan saya yang hanya 167 cm. Kurang tinggi kayaknya. Itu berat badan saya hanya 45 kg.
Oh, jatuhnya under dong ya, Mbak ya? Underweight, yang banget underweightnya. Nah pada saat rekrutmen itu saya sebetulnya ikut 2 kali rekrutmen Lion Air, cuman yang pertama itu salah tanggal guys. Jadi saya dapat informasi katanya rekrutmen Lion waktu itu di Jogja, sebelum saya masuk P3N nih ceritanya. Rekrutmen Lion di Jogja itu tanggal 26 Juni katanya. Datanglah saya tanggal 26 Juni, ternyata rekrutmennya tanggal 25. Jadi ya lewat gitu. Kelewat. Miss. Nah, terus akhirnya saya sebetulnya nggak ada kepikiran mau sekolah pramugari sih. Ini tapi penting mau saya sampaikan kenapa P3 Nusantara gitu lah. Sebelum masuk ke proses rekrutmen ya biar teman-teman tahu kenapa saya pilih P3 Nusantara. Jadi saat itu pertama mau ngelamar jadi pramugari memang diantar sama salah satu kakaknya teman saya SMA. Nah ternyata kakaknya teman saya itu sudah sekolah pramugari duluan di Jogja ini gitu. Nah pas saya datang ke Jogja ternyata salah tanggal itu tadi. Terus kakaknya teman saya itu namanya Mbak, sebut aja namanya Mbak Vivi. Mbak Vivi bilang kayak gini, Dek sekolah pramugari aja dulu sambil nunggu rekrutmen, mempersiapkan diri lebih baik lagi, kata beliau kayak gitu. Terus saya pikir ya nggak ada salahnya juga, saya telepon orang tua waktu itu, terus orang tua bilang ya apa nanya dulu aja gitu, kalau oke ya nanti langsung sekalian daftar mumpung di Jogja. Yang surprise-nya nih teman-teman, Mas Arya, surprise-nya nih Mbak Vivi itu bukan orang P3 Nusantara loh, bukan alumni P3 Nusantara loh. Berarti yang merekomendasikan itu orang di luar P3 Nusantara ya, Mbak? Justru Mbak Vivi itu sekolah pramugari juga. Oh, oke. Tapi bukan P3 Nusantara tempat dia sekolah. Oh, baik. Nah, yang saya surprise itu kita sensor ya nama sekolahnya beliau gitu ya. Nah, beliau bilang kayak gini waktu itu pas kami lagi makan siang bareng. Dia bilang kayaknya gini, Dek ada sekolah baru nih, sekolah pramugari gitu. Aku nggak sekolah di situ kata dia. Tapi ini sekolahnya aku jamin lebih bagus katanya gitu. Ya udahlah aku ngikut aja kan nggak ngerti. Sekolah pramugari tuh nggak searching sama sekali kalau ternyata pramugari itu ada sekolahnya gitu. Akhirnya diantarlah waktu itu sama Mbak Vivi langsung ke P3 Nusantara, didampingi mendaftar di P3 Nusantara, melalui wawancara, tes tertulis dan gitu-gitulah intinya. Akhirnya diterimalah di P3 Nusantara dan hanya 3 bulan. Jadi saya lulus SMA 2004 itu bulan Juni. Terus sekitar bulan September ada rekrutmen di Jogja. Saya didampingi P3 Nusantara. Terus September itu baru ngumpulin berkas aja, Novembernya walk interviewnya. Tapi walk interviewnya di Jogja juga. Itu dari sekitar zaman itu sekitar 200-an orang yang ikut rekrutmen di Jogja, yang diterima hanya 2 orang. Nah, dari berapa? Dari 200-an orang yang diterima hanya 2 orang. Itu termasuk 200 orang? Saya gitu, nggak nyangkanya karena saya merasa waktu itu kayaknya dengan berat badan yang sangat kurang, under itu tinggi badan 167, berat badan hanya 45 kilo, minimal saya harus nambah 11 kilo loh itu Mas. 11 kilo minimal. Dan kayak nggak yang ikut rekrutmen tuh ya pasti berharap pengen diterima ya. Tapi nggak yang kalau diterima ya intinya tuh kalau diterima ya berharap syukur lah gitu. Ya, tapi kalau nggak diterima udah tahu kekurangannya di mana gitu. Betul. Jadi kalau misalkan nggak lolos ya berarti saya harus nambah berat badan. Sama satu lagi jerawat tadi. Itulah intinya. Terus balik lagi tuh, yang pertama tinggi berat badan kan. Iya, berat badan. Gimana saya melaluinya? Jadi waktu di Lion Air itu sama lah hampir di hampir di semua maskapai gitu ya. Yang pertama pasti tinggi dan berat badan. Dan tinggi badan saya nggak masalah, ya udah pasti lolos lah gitu. Tapi kalau yang berat badan ini gitu. Nah terus terang saat itu saya hampir nggak lolos di tinggi berat badan waktu di Lion Air. Tapi ada 2 orang user yang saya tahu banget itu berusaha mempertahankan saya gitu. User itu bisa dibilang orang yang merekrut kita gitu ya. Si cekernya teman-teman. Ya, pengujinya lah. Pengujinya. Interviewernya katanya gitu ya. Nah itu ada namanya Mbak Sinta sama Mbak Dini. Beliau berdua itu
kayak yang berdiskusi gitu loh untuk saya. Waktu itu waktu tinggi berat badan kan saingannya masih banyak banget, yang lolos masih banyak. Saya tuh hampir nggak dilolosin di situ. Jadi pas dipanggil satu-satu, dipanggil siapa aja yang lolos, saya tuh orang yang terakhir dipanggil gitu, karena sempat mereka mempertimbangkan dan kedengeran soalnya waktu mereka mempertimbangkan lanjut nggak nih, terus kasih kesempatan aja gitu. Saya taunya Mbak Dini ngomong kayak gitu. Ya udah akhirnya saya lanjut, kita lihat aja maksud mereka tuh ini anak ada kelebihan lain nggak selain cuman tinggi badan aja, karena kekurangan saya waktu itu kan berat badan. Ya udah lanjutlah di tahap yang selanjutnya. Tapi sebelum ke situ ya, sekali lagi saya mau tekankan ke teman-teman, kalau teman-teman punya masalah dengan tinggi atau berat badan atau dari segi fisik lainnya, nggak usah berkecil hati gitu ya. Ada kelebihan apa, itulah yang perlu teman-teman tonjolkan. Mungkin kalau teman-teman lihat video ini, teman-teman bisa lihat saya pintar ngomong gitu ya. Jadi orang kalau ngobrol sama saya tuh seneng aja kayaknya, itu feeling saya kayak gitu. Rame orangnya gitu. Jadi orang yang baru ketemu tuh ngerasa, mungkin mereka merasa oh asik nih diajak ngobrol. Friendly jadinya ya. Bener banget. Ya, next. Ngomong-ngomong tentang tinggi dan berat badan, itu diukur dari apa sih Mbak? Maksudnya tinggi sekian, proporsionalnya berapa, itu gitunya gimana kalau buat cowok cewek? Kayaknya di video yang sebelumnya kan Mbak Nadia ya? Mbak Nadia, iya Mbak betul. Nadia sempat membahas tentang BMI atau BMI, Body Mass Index. Jadi tinggi dan berat badan ideal itu sebetulnya kalau di maskapai dihitung berdasarkan BMI. Kalau sederhananya selama ini yang umum kita pernah dengar itu tinggi badan dikurangi 110 untuk berat badan ideal. Jadi kalau hitung-hitungan sederhana, misalnya tinggi badan saya 167, harusnya idealnya kan berat badan 57. Iya, tapi kalau dari segi BMI itu ngitungnya lebih rumit teman-teman. Ngitungnya berdasarkan gender atau jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan BMI-nya tentu beda. Terus kemudian dari segi umur juga itu juga dihitung. Jadi umur, jenis kelamin sama tinggi badan itu dihitung. Tapi nggak usah ribet, sekarang mah di Google udah banyak ya, tinggal lihat aja berat badan ideal untuk tinggi badan sekian berapa. Dan biasanya juga di Google itu ada keterangan untuk usia sekian sampai sekian idealnya berapa gitu. Nah, teman-teman bisa googling aja di situ. Itu ya teman-teman ya, buat kalian yang masih bingung, tinggi saya segini Kak, tapi berat saya segini, ini under atau over ya gitu. Ngukurnya tadi udah dikasih tahu ya, tentang dari BMI-nya atau bisa diukur dari tinggi dikurang 110 kalau cewek. Kalau untuk cowok itu tinggi dikurang 100 ya Mbak ya? Kurang lebih sih, karena cowok kan biasanya beratnya lebih. Iya betul. Kalau cowok berat badannya nggak kurang berat gitu, kayaknya kurus banget kelihatannya. Iya, apalagi kalau cowok kan rata-rata tinggi ya. Kalau tinggi terus beratnya proporsional 170 misalkan, beratnya 70, kan lumayan gede tuh orangnya. Gitu. Oke. Tapi serius ya teman-teman, nggak usah khawatir masalah tinggi badan. Kalau misalnya kurangnya cuma 1-2 cm atau berat badan kelebihannya cuma lebih 3 atau kurang 3 kilo gitu ya. Ya saya faktanya kurangnya 11 kilo tapi masih bisa lanjut gitu. Nggak usah terlalu istilahnya overthinking, aduh bisa nggak nih gitu. Faktanya kita bisa nutupin itu dengan kelebihan kita yang lain. Betul. Aslinya sih kayak gitu. Betul. Dan saya dulu juga ikut perekrutan ya. Dari segi fisik jauh, jerawatan iya. Kurus iya, tinggi itu 171, berat 57-an. Itu kurus banget, udah kayak orang-orang sawah. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi kita tutupi dengan kelebihan kita yang lain, jangan terpaku dengan kekurangan yang kita punya gitu ya Mbak ya. Benar banget. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Performance. Iya, ini sebetulnya hampir satu paket sama wawancara ya. Biasanya begitu umumnya. Baik ya, kalau pengalaman saya ya, saya menyampaikan baik itu Lion maupun maskapai lainnya. Tapi yang saya alamin kan Lion sama Garuda. Tapi kurang lebihnya saya yakin sama, karena juga 1-2 kali pernah lah mendampingi rekrutmen teman-teman. Oke. Nah, untuk performance, nah teman-teman, kalau waktu yang saya alami di Lion Air, performance itu kurang lebih sama sih sama yang di Garuda ya. Kami dipanggil berapa orang gitu ya. Kalau di Garuda sih 1 per 1 orang. Kalau di Lion Air waktu itu karena walk interview kami langsung 5 orang barengan dipanggil. Kalau pengalaman saya di Garuda 1 orang. Jadi 1 orang dengan 1 user. Nah itu performance itu kita dicek benar-benar detail teman-teman. Kalau di Garuda tuh
bekas-bekas jerawat gitu, wajahnya detail banget diliatin. Terus nanti tangan, coba tangannya kayak begini, kukunya bersih enggak, terawat enggak, tangannya kudisan enggak. Itu kasarannya sih ya, masa calon pramugari kudisan kan enggak, Iya, bagus benar, enggak nggak mungkin gitu, lah. tangannya lembut enggak segitunya juga. Yang penting kelihatan bersih gitu ya, Bersih, tangannya bersih, oke. terawat gitu, nggak ada bekas-bekas luka yang cukup berarti gitu. Terus selain itu kaki juga biasanya kan kalau rekrutmen itu sekarang saya pakai jilbab ya. Rekrutmen dulu itu kan nggak, dulu juga sampai sekarang nggak, untuk reguler itu kan pakai kemeja lengan pendek, Kemeja cewek ya, pendek, cewek ya, kemeja lengan pendek sama rok sebatas lutut. Nah ini teman-teman perlu nih memperhatikan penampilan nih Mas Arya. Rok sebatas lutut, dimanapun maskapainya teman-teman, namanya rok sebatas lutut itu bener-bener literally sebatas lutut, atau di atas lutut sedikit aja, mungkin 3 cm di atas lutut nggak apa-apa. Atau kalau di bawah lutut nggak disarankan sih kalau di bawah lutut, tapi ya mungkin 1-2 cm di bawah lutut nggak masalah gitu. Kalau instruksinya sebatas lutut, sebaiknya memang sebatas lutut, karena kalau di atas lutut kesannya nanti jadi terlalu seksi. Iya. Terus dan itu juga nggak proper juga, usernya juga nggak nyaman ngelihatnya gitu. Jadi usahakan sesuai dress code-nya, sesuai dengan apa yang diminta Apa pada yang diminta. persyaratan gitu ya. Terus kalau memiliki kemeja juga sebaiknya kemejanya bukan dari bahan yang transparan, bahan yang, ngerti ya maksud saya teman-teman, yang kelihatan baju dalamnya gitu. Iya, betul. Terus biasanya itu persyaratan untuk performance itu baju atasan berwarna terang atau cerah gitu ya, warna-warna muda gitu. Warna putih aman lah gitu ya. Atau warna, kalau mau pakai warna biru boleh biru, atau warna pink, nggak masalah sih. Tapi kalau bisa warnanya yang terang. Ya. Terus kalau bawahan sebaiknya memang warna gelap, kalau bisa hitam gitu ya. Mau warna biru gelap juga nggak masalah. Yang penting ideal serasi ya. Iya, betul. Jangan atasnya pink, bawahnya biru kayak gitu ya. Birunya gelap sih, iya, tapi atasnya pink, tolong jangan. Rata-rata warna dasar paling nggak ya hitam, terus atasannya tuh rata-rata ya biasanya putih. Nah, benar. Gitu. Kalau mau bawahnya yang warna selain warna hitam, misalnya biru dongker kayak yang saya pakai seperti ini, biru gelap, ya atasnya lebih aman warna biru muda atau putih aja Iya, sekalian. sesuai harus sesuai. Serasi lah. Kayak gitu. Taunya ternyata atasnya hijau daun gitu. Bawahnya Nggak masuk teman-teman. bawahnya merah marun gitu kan. Iya, gelap juga sih, tapi kan salah. Malah nanti kalian sendiri yang nggak pede pas ketemu Benar. cekernya. Itu. Terus kemudian sepatu, teman-teman diperhatikan. Sepatunya itu kalau cewek tinggi minimal 5 cm biasanya gitu High ya. heels minimal 5 cm. Biasanya, tapi ada juga yang mengharuskan minimal 7 cm, ada juga gitu ya. Tapi biasanya sih minimal 5 cm heelsnya. Terus jenis sepatunya adalah pantofel pastinya. oke. Nah, kalau yang cowok juga pantofel. Betul. Yang formal intinya gitu. Jangan lupa pakai dasi. Nah, ini tips juga kalau pakai dasi nih teman-teman, kita kalau ngomongin rekrutmen panjang ya, Bro. Iya, betul. Banyak soalnya harus di-prepare itu. Nggak sesederhana itu. Benar. Dasi juga nggak asal pakai dasi. Dasi. Dasi itu juga harus disesuaikan sama warna pakaiannya, betul. ya kan. Jangan kayak tadi tuh bajunya warna biru dongker, dasinya warnanya merah gitu kan, nggak masuk. Nggak Jadi, masuk sama sekali. mending cari warna-warna aman gitu. Terus pemakaian dasi juga yang tepat, yang rapi, sebatas gesper gitu Iya, ya. betul. Sebatas Jangan gesper. terlalu ke bawah, jangan juga terlalu ke atas gitu kan. Kayak Jojo ntar. Astagfirullahaladzim. Celananya. Gitu ya. Terus Oke. apa lagi ya? Di Kalau- performance itu Kalau dasi itu kan ada model dasi yang cowok itu ada yang lurus, garis, ada juga yang atas bawahnya itu kayak anak panah. Nah, itu disarankan yang mana, Mbak? ya yang kayak anak panah lah. Oke. Itu ya Yang kayak teman-teman, anak panah lah, yang formal. yang formal. Yang kayak lurus, kayak anak SD tuh. Ya lurus banget, benar-benar lurus sampai bawah. Yang kayak anak panah sebaiknya ya yang model formal gitu. Tapi yang kecil, bukan yang lebar, kan ada yang model anak panah tapi gede banget gitu. Iya, Nah, itu. ada yang gede. Jadi yang lurus juga nggak masalah sih, tapi itu Enggak, kayaknya yang lebih ke fashion ya. Iya, bukan soalnya kan kalau yang lurus kecil banget Mbak, kesannya. Apalagi kalau badan orang itu gede, Nah, pakai dasi yang seuprit jadi garis kayak gitu nggak kayak cocok. pelawak. Gitu ya. Terus secara performance tuh nggak cuma performance yang
pakaian aja sebenarnya, tapi juga fisik juga dilihat. Nanti biasanya suruh berdiri, suruh lepas sepatu. Oh iya. Iya, terus ada bau badan nggak, ada bau kaki nggak, terus pas mau ngomong bau mulut nggak, sampai segitunya dilihatnya. Kenapa ya kalau nantinya mereka diterima sebagai pramugari kan, atau pramugara, ngadepin penumpang, apa kabar kalau kita melayani terus tak tercium aroma? Itu nggak enak banget. Malu yang ada mau ngobrol terus dia malah tutup hidung. Aduh, itu malu banget. Ini performance tuh banyak ya Mas Arya, kompleks banget, termasuk kalau kita suruh senyum gitu ya, mungkin dilihat giginya, ompong nggak di depan gitu kan. Terus oh ya kalau ompong gimana gitu ya, kalau ompong ditambal aja pakai pasang gigi palsu gitu. Di depan ompong nggak masalah, tapi pasang gigi palsu. Yang penting pas senyum masih kelihatan manis. Iya. Kalau gingsul berantakan gimana gitu. Tergantung gingsulnya. Kalau gingsulnya bikin senyumnya makin manis ya nggak apa-apa gitu. Ada loh, itu banyak loh teman-teman. Pramugari yang gingsulnya pas dia senyum justru bikin dia lebih manis gitu. Nggak masalah, nggak harus di bracket juga. Kalau yang mau di bracket ya nggak apa-apa juga sebenarnya gitu. Tapi kalau berantakannya udah kacau balau, berantakannya luar biasa ya mau nggak mau harus di bracket. Ya betul. Di bracket tuh maksudnya dibehel. Ya harus dibehel. Harus dibehel, dipagerin. Dan kalau dibehel kan prosesnya lama ya, jadi teman-teman harus sabar, mungkin setahun 2 tahun. Ada juga yang mungkin butuh waktu cuma 6 bulan rapi gitu, ada gitu. Tapi ya memang harus sabar. Atau mungkin ya kalau misalkan teman-teman emang ada cita-cita menjadi pramugari dan sadar kalau misalkan giginya itu nggak rapi, ya itu bisa dibehel sejak dini ya, sejak awal sebelum mengikuti rekrutan, karena nanti pada saat di maskapai sudah pasti itu harus dilepas behelnya. Pada saat training juga, apalagi terbang, itu terbang nggak boleh sama sekali ada behel ya Mbak ya. Terus kalau cowok jangan lupa potong cukur kumis. Ya, cukur kumis betul. Cambang, brewok gitu ya, harus bersih. Harus bersih. Harus bersih. Benar banget. Ya istilahnya sebenarnya memang selalu ada yang dimaafkan, maksudnya ada misalnya kayak saya berat badannya kurang banyak gitu, atau saya juga jerawatan, Mas Arya juga cerita tadi jerawatan, memang nggak, tapi akan lebih baik kalau kita mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu loh. Bener banget. Misalnya saya berat badan kurang, akan lebih baik kalau misalnya saya menambah dulu berat badannya. Bener banget. Jadi akan luncur mulus gitu loh ngikutin rekrutmennya. Tapi kalaupun teman-teman masih punya kendala itu juga nggak perlu berkecil hati, nggak ada salahnya nyoba. Betul. Tapi nyobanya bukan asal katanya Mbak Santi kurang berat badan nggak apa-apa, katanya Mbak Santi fisiknya kurang nggak apa-apa, nyoba aja setelah berusaha, maksud saya gitu. Iya betul, jangan terima nasib. Nah setelah berusaha, saya memang berat badannya kurang 11 kilo, tapi kan saya berusaha buat nambah. Sebenarnya gitu, meskipun pada saat rekrutmen masih kurang. Gitu guys. Gitu ya teman-teman, mengenai performance panjang kali lebar kali tinggi. Iya, kalau dibahas bisa satu video. Iya benar. Dia itu tadi semoga membantu buat teman-teman yang ingin mengupgrade penampilan atau ingin mengintrospeksi diri tentang penampilan, yang mau ikut ke rekrutmen pramugari atau pramugara. Iya. Oke, step selanjutnya, lanjut. Nah, ini yang paling sering jadi kendala buat para FA wannabe Mbak Santi. Apa tuh? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ini dia, gimana tuh? Iya loh, ini penting banget loh, banget pentingnya. Jadi kenapa bahasa Inggris sangat penting? Karena bukan hanya pada saat interview saja. Secara umum mungkin teman-teman akan menghubungkan dengan oh iya nanti ada penumpangnya yang bule ya, mungkin. Rata-rata seperti itu. Secara umum ya pikirannya teman-teman pasti ke situ. Tapi yang paling mendasar kenapa kita bahasa Inggrisnya harus bagus itu adalah karena materi pembelajaran, teori, praktek, buku-bukunya gitu ya. Itu semuanya dalam bahasa Inggris. Bukunya itu tebel ya Mbak? Tebel bet. Beratus-ratus halaman dan itu full English. Itu kalau di print ya, sekarang kan udah cuman ini. Ya, ini apa namanya, soft copy. Ada soft copy. Soft copy-nya yang Garuda Indonesia ya, yang saya terakhir hafal tuh ya, untuk soft copy-nya aja itu di PDF tuh kan ada tulisannya berapa halaman gitu ya. Itu lebih dari 1.500 halaman guys. Wah. Coy, tebel banget beneran. Itu hanya satu manual loh, padahal manual booknya nggak cuma satu. Iya.
nggak cuma satu manual booknya, dan semuanya dalam bahasa Inggris guys gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bahasa Inggrisnya kurang gitu ya, itu bisa dibilang akan menjadi kendala banget sih. Mungkin pas rekrutmen teman-teman bisa lolos, bisa saja, karena pas rekrutmen yang jadi tolak ukurnya user itu adalah Anda bisa diajak ngobrol, komunikasi apa enggak, tolak ukurnya itu tok. Tapi pada saat nanti teman-teman diterima terus masuk ke trainingnya, semuanya pakai bahasa Inggris. Iya, betul. Itu akan jadi kendala banget kendalanya. Bener banget. Belajarnya bakal susah sih. Jadi kalau misalnya Kak, saya bahasa Inggrisnya kurang, gimana nih? Ya diperbaikin gitu. Betul. Kak, saya mau jadi pramugari tapi bahasa Inggris saya kurang, ya belajar. Bener banget. Kayak gitu. Balik lagi, jangan terima nasib ya teman-teman. Nah, bener ya, nggak ada lah perusahaan yang mau menerima kita kalau anaknya cantik nih, pinter nih, tapi nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa deh nggak bisa bahasa Inggris. Ya nggak kayak gitu. Kita harus usaha untuk memenuhi standar gitu. Karena hubungannya sama keselamatan penerbangan juga guys gitu. Karena ya gimana kita belajar keselamatan penerbangan juga semuanya pakai bahasa Inggris. Ya karena komen-komen ataupun instruksi dari kapten atau dari pilot semua pun berdasarkan buku yang kita pelajari tadi ya Mbak ya, dan itu full English, full bahasa Inggris. Dan pilot kalau mau memberikan instruksi itu pasti pakai bahasa Inggris. Kalian teman-teman bisa bayangin dong kalau misalkan kalian jadi seorang pramugari dan pilotnya orang bule. Kalau ada miskomunikasi dan salah paham itu fatal banget ya Mbak Santi ya. Bener banget. Karena mencangkup mengenai safety atau keselamatan. Kita nggak ngeh instruksi dari pilot, itu bahaya banget. Yang harusnya pilot minta ini, ternyata kita hal yang lain. Nah itu bahaya. Itu dari keselamatan. Itu cuman dari segi keselamatan. Ada juga announce ya. Ya benar. Pengumuman pakai bahasa Inggris. Nah iya betul banget. Kalau nggak bisa, bukankah kita hanya mempermalukan diri sendiri ke depan ke semua penumpang yang ada di pesawat? Apalagi misalnya saya orang Jawa nih gitu ya, terus langsung bahasa Inggris tapi logat Jawa, kebayang nggak teman-teman? Aduh. Good morning ladies and gentlemen. Wah itu logatnya masih ke bawah. Malu. Itu ya sebisa mungkin. Kak saya nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Tapi ini yang kita ngomongin tadi sebetulnya bukan di tes bahasa Inggrisnya, ini masih di tahap wawancaranya gitu. Karena kalau tes bahasa Inggrisnya sendiri tertulis sebenarnya. Betul. Kalau yang ngobrolnya itu lebih ke wawancara. Yang di performance tadi tuh. Jadi kita ngobrol. Oh iya, tips juga nih kalau lagi di wawancara, kalau usernya nanya bahasa Inggris, ya jawabnya harus bahasa Inggris. Kalau usernya nanya bahasa Indonesia, jawabnya ya harus bahasa Indonesia. Udah dibahas lah kemarin-kemarin kayaknya ya. Udah belum sih? Sedikit. Oh cuma sedikit ya. Tapi kurang lebih tipsnya itu sih. Kalau ditanya bahasa Indonesia ya jawab bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kenapa? Kesannya tuh kalau kayak ini gini loh. Intinya tuh kayak gini teman-teman. Sebuah rekrutmen itu user, mereka tidak hanya bertindak sebagai pemilik perusahaan, tapi lebih umum mereka mencari orang yang nantinya akan menjadi pramugari mereka kan ya. Jadi mereka itu menempatkan diri sebagai, membayangkan sebagai penumpang. Betul. Kalau saya penumpang, terus pramugarinya ini nih calon pramugari perusahaan saya ini gitu ya. Terus penumpangnya nanya nih pakai bahasa Indonesia karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Kebayang nggak teman-teman maksud saya? Misalnya dia orang Solo lah gitu ya, dia cuma bisa ngomong bahasa Indonesia, nenek-nenek misalnya nih, misal contoh. Nanya, Mbak, nanti sampai di Solo kita landingnya jam berapa gitu. Terus mbaknya jawabnya gini, we will be landed at. Nah, kebayang nggak teman-teman? Penumpangnya akan merasa, kok mbaknya gini banget sih gitu. Nggak nyambung. Kayak gitu teman-teman. Jadi mereka itu membayangkan, user maksud saya membayangkan bahwa mereka adalah penumpang. Nah kalau penumpangnya nanya bahasa Indonesia, pramugari atau pramugaranya jawab bahasa Inggris, awkward banget ya sih gitu. Kesannya kan pramugarinya sombong banget nih mbaknya gitu. Iya benar. Sok Inggris banget toh Mbak Eki. Inggris. Gitu. Jadi itulah rahasia di balik wawancara. Iya betul. Kenapa sih kita harus menjawab sesuai dengan bahasa yang digunakan si interviewernya atau si checker? Nah, most of all mereka tuh membayangkan bahwa saya penumpang gitu loh. Saya
saya jadi penumpang. Ah. Kalau saya jadi penumpang terus pramugari saya bau badan misalnya, kan saya nggak nyaman. Nggak nyaman, gitu. betul. Bukannya mereka menempatkan diri, wah dia yang punya perusahaan nih, enggak. Justru mereka lebih banyak menempatkan diri sebagai Penumpang. Jadi kalian berakting lah seolah-olah kalian adalah pramugari di sana, udah jadi pramugari pada saat wawancara itu. Gitu teman-teman ya. Ini bermanfaat banget sih ilmunya buat teman-teman yang bercita-cita menjadi seorang pramugari. Ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah jalan lenggak-lenggok, cakep. Bener banget. Di belakang itu semua nih otak berpikir. Gitu ya. Oke, lanjut.